Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. sudah hadir pada pertemuan hari ini. Sesungguhnya hari ini kita akan memperjelas makna kira-kira apa yang kita capai dari kuliah ini. Kepandaian apa yang kita dapat nanti. Dan bagaimana menggunakan kepandaian ini. Karena Anda telah mengorbankan waktu, tenaga, uang, dan lain-lainnya untuk ini. Tentu ada diharapkan suatu skill yang bisa membuat Anda punya nilai tambah atau penghargaan yang tinggi dari orang lain kepada diri Anda. Baik, pertama Bapak mau jelaskan apa itu ekonomi. Bapak tahu Anda udah ngerti, hanya memastikan apa itu. Ilmu ekonomi ini adalah secara sederhana kita sebut ilmu yang mempelajari bagaimana orang menggunakan sumber dayanya dengan baik. Jadi kita lihat individu menggunakan sumber dayanya itu, apa yang ada pada dia kita sebut sumber daya, itu digunakan dengan baik. Apa itu baik? Bisa kelihatan ya. Bisa ya. Ini dinaikkan sedikit apanya. Oke. Kalau tidak kelihatan kasih tahu ya, karena ini enggak pakai alat sederhana, bukan langsung. Apa itu baik? Nah, ini baik ya. Yang dimaksud baik itu adalah yang diinginkan tuh tercapai tingkat yang paling optimal. Ya, apa itu optimal? Optimal itu dia artinya efektif dan itu efisien. Yang lain-lain itu kalau ada lagi hal yang negatif, dia harus minimal. Ini yang positif ya, optimal, ya efektif dan efisien. Kalau minimal rugi kita misalnya ya, itu pun minimal yang paling rendah. Efektifnya sama, efektif itu yang paling rendah. Efisien juga cost yang kan semuanya pilihannya tinggi, yang terendahnya itu efisien. Oke. Nah, kalau dalam ilmu ekonomi membahas individu, maka itu kita sebut ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu membahas perilaku satu orang kah, satu pasar kah, satu perusahaan kah. Kita lihat perilakunya tuh. Tetapi unit ya, kalau ekonomi makro itu membahas secara negara atau keseluruhan. Jadi unit ini misalnya perilaku orang belanja uangnya sendiri ya, gaji satu orang. Kalau ini APBN lah ya, APBN, APBD, nah itu kita sebut ekonomi makro itu ceritanya. Oke, sampai di sini ada yang kurang jelas tanya aja ya. Oke, nggak nampak gambar ya. Oke, ya. Mungkin diputar gini lah bisa lihat. Jadi mikro kita membahas satu unit. Misalnya gaji seseorang, gimana cara dia menggunakan gajinya. Pengeluarannya itu bagaimana, penerimaannya bagaimana perilakunya. Seperti Anda lah ya di BPK. Nanti kalau orang menyalahi kerjanya, Anda bisa lihat. Ini terbalik melihatnya atau apa nih? Iya, Pak. Nah, kasih tahu. Iya. Udah? Hati ya? Udah, Pak. Udah. Ada yang aneh, jangan diam. Nah, oke. Ini memang dikasih alat sederhana. Sebetulnya mau ke kantor, tapi udahlah sini aja lah. Biar dari yang diuraikan nih, apa yang kurang jelas tanya?
Apa ilmu ekonomi? Itu adalah ilmu mempelajari bagaimana cara orang menggunakan sumber dayanya dengan baik. Untuk apa menggunakan sumber dayanya? Tentu untuk memenuhi kebutuhan dia lah ya. Tapi jarang kita mau buat sederhana. Cara-cara menggunakan uangnya, waktunya, tenaganya, atau sesuatunya secara baik. Apa itu secara baik? Tentu kalau yang positif pasti yang optimal ya. Kalau kerugian pasti yang minimal. Kalau yang pengertian optimal itu apa? Waktu mencapainya itu cepat, itu efektif ya. Biaya yang dikeluarkan rendah, itu disebut efisien. Nah, keputusan yang efektif dan efisien ini membedakan orang itu orang pintar atau tidak orang pintar. Orang pintar, dia untuk mencapai satu tujuan, katakan tujuannya dia dari sini, dia sumber dayanya ada sebegini. Dia ingin sebagai seorang perusahaan di lembaga ataupun menjadi besar. Diapakan sumber dayanya tadi? Ini bisa lihat. Sumber dayanya sedemikian, dia ingin besar ya. Diapakan sumber dayanya ini supaya dapat besar. Itulah kita ilmu ekonomi. Silakan tanya, ada yang kurang jelas karena pengertian lama dengan pengertian baru berbeda. Ya. Bukan berbeda, dia sama, tapi cara memahaminya. Ada yang ditanyakan? Yang mute, hidupkan aja mute-nya. Belum, Pak. Belum, Pak. Apa yang ditanyakan? Belum ada, Pak, yang ditanyakan. Oke ya, udah lanjut. Nah, untuk memahami ilmu ekonomi, ya kita menggunakan pendekatannya ada seperti bahasa ilmu ekonomi. Karena sesuatu itu abstrak ya. Sukar dimengerti. Supaya dia ngerti, kita punya alat bantu atau cara memahaminya. Cara memahaminya kita sebagaimana Anda mau mengenal rumah ya. Mau beli rumah, Anda ingin kenal rumahnya tuh, ini kan rumah belum dibangun. Gimana supaya ngerti? Maka dipakailah sketsa atau apa lagi namanya itu? Yang kecil itu, rumah dijadikan kecil, market ya. Market itu, ya market ya. Dia menjelaskan di kamar, ini ruangan demikian, ini ruangan ini dan sebagainya. Ini namanya alat bantu. Ini bisa lihat nih, alat bantu. Ini ruangan dan sebagainya. Rumah itu belum siap, tapi kita udah ngerti. Kita dan penjual juga ngerti. Rumah itu ini pagar dan sebagainya ya, itu namanya market. Untuk memahami ilmu ekonomi, kita juga perlu benda seperti ini. Yang kita sebut, ini namanya juga model ya, model. Model itu apa? Model itu sesuatu yang ada di kepala orang. Kita ingin memahaminya. Macam mana orang itu bisa menyampaikan sesuatu itu ke kepala kita sehingga kita ngerti. Contohnya ada model orang berpakaian ya. Berpakaian. Pakaian ini cantik. Mengatakan pakaian itu bagus, maka di catwalk berdirilah seorang memakai pakaian itu. Pakaian itu belum kita pakai, kita tahu itu pakaian itu bagus. Nah, maka orang itu kan disebut model. Dalam ilmu ekonomi, model itu ada, bisa lihat ya, mudah-mudahan bisa. Satu model grafik, kurva, apa lagi? Dan lain-lain ya, simbol ya. Diagram. Rumusan matematika lah ya. Rumusan matematika misalnya A sama dengan B tambah C. Itu model. Contoh model lainnya, matematika. Contoh model lainnya kan Anda tahu peta. Peta itu model namanya. Itu sama dengan model. Itu model juga.
peta itu membantu kita menjelaskan isi kepala kita kepada orang lain ketika orang lain itu berangkat dari satu titik ke titik. Dari satu titik, bisa nampak titiknya, bicara sederhana, ke titik berikutnya. Nah, apa ditempuh dia? Padahal titik-titik ini banyak nih, titik kan banyak di dunia nih. Garis itu hitam semua. Maka dengan peta tadi dari sini ke sini, kita bisa meramalkan jam berapa dia sampai ke satu titik itu. Seperti Anda menjelaskan dari rumah Anda ke Mall SKH. Maka Anda buat peta. Peta itu membantu orang itu dan membantu Anda dalam meramalkan apa yang dilakukan orang itu dalam menit pertama, 10 menit, 15 menit, sampai atau tidak, bisa. Diperkirakan misalnya ini 15 menit. Tahu-tahu dia udah 1 jam tidak sampai. Pasti Anda bisa menjelaskan bahwa dia main-main di jalan atau mogok dan sebagainya. Ilmu ekonomi, fenomena ekonomi juga dijelaskan seperti ini. Maka ini perlukan Anda paham apa itu grafik, apa benda-benda ini kita kenalkan kepada Anda nanti. Oke, ya. Baik, sampai di sini kita lanjut ya. Kan direkam nih. Oke. Bagaimana menjelaskan fenomena ekonomi? Kita lihat perilaku. Perilaku itu perilaku seseorang memenuhi kebutuhannya, perilaku orang membuat barang untuk dipenuhi orang, untuk memenuhi kebutuhan orang, dan sebagainya. Yang kita lihat seperti Anda tahu, ada istilah produsen, ya kan? Anda hari lihat kan? Apalagi konsumen, bisa lihat nih. Kasih tahu kalau enggak kelihatan. Konsumen, pasar, itu dasarnya. Produsen itu dia berpikir bagaimana menghasilkan produk yang bisa digunakan oleh ini konsumen. Dia mikir itu, sehingga selalu masalah ekonomi itu adalah what, apalagi? Ayo, apa yang diproduksi? Terus apa lagi? Suaranya dibuka aja. Apa? Ada pertanyaan dasarnya, apa yang diproduksi, untuk siapa diproduksi ya? Apa yang diproduksi? Bagaimana diproduksi, untuk siapa? Itu aja tuh ilmu ekonomi ini. Menjelaskan pertanyaan ini bisa dilihat nih. Apa yang diproduksi, bagaimana untuk siapa diproduksi, maka digambarkan dalam suatu model. Inilah modelnya. Ini membuat produk ini disebut lembaganya produsen, seperti perusahaan, seluruh apa aja perusahaan, kerjanya produksi. Ini sebetulnya distributor namanya ya, kerjanya distribusi. Yang ini konsumen, kerjanya konsumsi. Anda sekarang nih kalau di kantor di sini, itu ada lagi yang mengatur. Kalau Anda kerja di pabrik, Anda di sini. Pabrik apapun namanya, Anda di sini. Ketika kegiatan Anda belanja beli barang kemari, nanti kemari lagi. Kejadian itu sebaiknya pakai video dicerita lah ya, bahwa orang itu belanja, terus barangnya masuk, uangnya diantar ke pasar. Ini juga gitu. Ini membuat barang antar sini. Nanti uang masuk sini. Kemudian dia beli barang juga sini, beli barang masuk. Nah, ada dua kegiatan dia nih. Buat barang diantar ke toko atau ke pasar. Kemudian uang dia ambil ya. Uang itu dia beli lagi bahan baku. Bahan baku diantar lagi. Itu kegiatannya disebut investasi. Beda yang konsumen, gaji dia. Kalau Anda di sini, Anda disebut produsen ya. Tapi bisa aja Anda pulang ke rumah, Anda di sini. Bisa lihat nih, Anda di sini, Anda disebut konsumen. Padahal apa bedanya, sama-sama belanja aja nih. Kalau di sini belanja pakai uang perusahaan. Kalau sini belanja pakai uang
gaji buat barang. Di sini ada yang ngatur disebut negara. Negara ini belanja juga. Ini kalau belanja disebut konsumsi ya, C. Kalau ini kalau belanja disebut I. Negara juga belanja. Seperti kantor Anda kan pakai meja, pakai kursi itu ya. Maka Anda belanja tadi itu dan dapat barang-barangnya, itu disebut G. Pernah belajar itu ya? Oke. Baik. Nah, dalam ekonomi manajerial, kita hanya memandang satu, apa keputusan ini berbuat sehingga paling efisien, efektif. Ini negara belanja atau melakukan sejenisnya, apa cara dia, keputusan dia supaya itu baik. Konsumen juga apa yang terbaik yang dilakukannya dalam melakukan keputusan. Karena ilmu ekonomi manajerial bisa lihat loh, bisa ya. Ekonomi manajerial itu membahas bagaimana keputusan, teori tentang keputusan, mengatur keputusan yang bisa lihat nih ya, efisien dan efektif ya. Dari yang tadi optimal seperti itu dan minimal. Kalau yang bagusnya optimal, yang minimal nih yang tidak bagusnya ya. Keputusannya. Kalau yang maksudnya minimal ini kalau Anda ada konflik sama orang, maka cost minimalnya yang bagaimana? Nah, inilah dia ya. Tapi kalau Anda mencari profit, yang optimalnya dicari. Yang baik pasti optimal. Keputusan apa kita lakukan itu terbaik. Ya. Baik, sampai berapa menit ya? Ini kita sedikit, tapi saya mau jelaskan sambungannya. Sebelum kita lanjut, setiap orang tolong ditulis. Kalau Anda, orang tua Anda atau Anda beli rumah, bisa kelihatan nih? Enggak? Coba, ada suara? Bisa, Pak. Bisa kelihatan? Yang, Pak. Bisa, Pak. Nah, orang tua Anda atau apa? Coba setiap orang tulis 2 alasan ya. 2 alasan. Mengapa beli rumah itu? Pasti rumah itu untuk kebutuhan. Dia pasti kebutuhan loh. Tapi pertanyaannya, mengapa Anda atau orang tua atau saudara ya beli rumah, orang tua beli rumah, sinilah biar kelihatan ya, seperti itu ya, yang udah dibeli seperti sekarang tuh. Bisa tahu nih, bisa baca 2 alasan aja ya. Misalnya A, karena pagarnya, karena halamannya, karena terserah. Ya. Setiap orang buat bagaimana cara ngirimnya tuh? Biar Bapak baca setiap orang kelihatan aktifnya gitu. Kalau enggak tuh dia Di chat bisa, Pak. Chat di chat Oke, di chat. Boleh di chat jawaban alasan ini kita enggak niru orang. Boleh nyeleneh. Saya beli itu karena saya punya uang, itu kan boleh. Hak orang kan, duitnya masing-masing ya. Saya beli itu karena ini, karena itu, karena jarak, karena terserah. Tapi beda lah satu sama lain ya. Oke, boleh di chat langsung. Bisa ditampilkan nanti chatnya. Halo? Bisa Bapak baca nanti, Pak. Semuanya bisa baca, maksudnya semuanya. Iya, semua. Oke, silakan mulai. Nah, ditulis di chat, nanti tampilkan chatnya. Nanti ramai kita mau lihat. Oke ya, Bapak tunggu ya. Ya, Pak. Berapa menit nih nulis itu? 10, Pak. 10 menit, Pak. Susah.
Susah ada pertanyaannya. Ya, Pak. 2 menit, Pak. 2 menit, Pak. Kalau susah Bapak tunggu 1 jam pun apa-apa. Seminggu pun apa-apa. 2 menit cukup, Pak. Kalau susah kasih tahu. Chattingnya tuh Ini lagi nampak di situ. Chatting. ini bukan cepat. Ini ya. Chattingnya Aja. nampak Masa di nggak situ. tahu? Pasti perlu. Chatting ini Ya. nampak di tempat. Nah, itu dah. Hanya apa? Ada sesuatu. Ya hatinya aja bilang ini atau pikirannya bilang ya mungkin lebih murah ada apa gangnya sempit atau banjir itu terserah urusan dia lah ya. Jangan takut disalahkan orang karena hidup kita ini keputusan kita ya. Oke, buat semuanya ya kalau udah kasih tahu. Boleh silakan mulai. Kamu udah tuh. Udah masuk 2, Pak. Seluruh. Kasih tahu Iya, kawan baru yang 2 yang baru 2 yang masuk. ada yang tidak tertidur. Nah, yang tertidur kita Sesuai bangun. dengan hujat. 1. Udah semua ya? Belum? Tanya temannya, udah semua. Kalau bisa digabungkan jawaban mereka nih. Bisa? Jawaban semua nih. Oh, Kopi bisa nggak ya? Oh, bisa. Udah ya? Kopi kayaknya. Di WhatsApp aja ya. Nggak bisa kayaknya. Di Boleh. chat tak kopi bisa nanti. Coba Bisa ya? aja lah. Kalau bisa Dikumpulkan udah ini semua. ya. Kalau udah masuk semua ya. Iya. Udah semua. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ditampilkan semuanya mau kita lihat ramai-ramai. Oh. Bisa dimunculkan. Nah, ini jawabannya semuanya. Kan jangan khawatir kan nggak tahu namanya. Chatting Tahu tuh nama pun nampak di masing-masing nggak ya? Kelihatan. Hah? Kelihatan Oleh kan? Iwan. Baca chat kita nggak, Pak? Nampak bahasa bisa dibaca. Di chatnya bisa dilihat, Pak. Chat ya. Ya, di Iya. bawah harus ada chat itu Bapak klik nanti nampak semua, Pak. Oke, gini aja. Kita stop bentar ya. Hmm. Apa yang diterangkan nanti coba cek di apa di Google atau apa di internet atau buku suatu teori tentang mengapa orang belanja. Ini. Mengapa orang faktor permintaan pernah tahu? Kan udah belajar kemarin kan? Faktor-faktor permintaan. Iya, Pak. Udah belajar. Satu, karena pendapatan. Apalagi setelah itu? Apalagi? Apalagi? Karena Selera harga. konsumen. Harga. Selera, Iya, Pak. Selera. harga barang tersebut, Harga barang pengganti. iya, harga barang yang pengganti ya, pengganti. Selera, apalagi? Apalagi? Pendapatan harga. Lagi? Ya. Selera, Harga musim, pendapatan, harga produk lain. Selera. tren, musim. Ya, ini pendapatan udah harga barang tersebut, harga barang lain, selera, tren atau musim. Ada lagi? 4, 5, 6. Apa lagi? Kalau spekulan enggak ya? Spekulan. Apa lagi? Coba cari lagi ya. Teknologi. Teknologi, boleh. Iklan.
iklan dan seterusnya ya. Coba nanti dilihat. Oh, udah loh. Nah, ya. Cari selanjutnya ya. Nah, apa yang Anda lakukan? Apa lagi ini? Peraturan pemerintah juga boleh lah ya, kebijakan ya. Karena orang tidak boleh beli ganja tuh karena kebijakan. Kebijakan pemerintah. Apalagi ada, kalau ada lagi tambah ya. Nah, nanti dari keseluruhan jawaban Anda tadi itu, dari jawaban tadi itu, coba diatur. Anda ambil pena masing-masing pada kertas masing-masing buat seperti ini. Nah, kalau ada lagi buat seluruh jawaban teman tuh, seluruhnya dikumpulkan. Ini pertanyaan. Kaitkan jawabannya itu. Berapa yang belanja karena ini, berapa dihitung lah misalnya ya. Karena harga, karena barang lain, coba dihitung. Setiap orang. Pada kertas masing-masing. Coba dihitung. Dah? Kita setelah ini istirahat dulu. Setelah Anda hitung persentasenya ya. Persentase dari keseluruhan jawaban, persentasenya. Berapa yang ini persentasenya, yang ini persentasenya. Nah, ini karena ini habis waktu, kita istirahat agak berapa menit, 10 menit, kita ulang lagi ya. Ini katanya Zoom ini waktunya terbatas katanya. Entah baterai, entah HP, entah apa ya. Tahu maksudnya? Di masing-masing kertas ngerjakan masing-masing orang. Nanti tampilkan masing-masing orang. Bapak tahu tuh siapa yang paham dan tidak paham kan? Siapa yang asal hadir dengan yang sungguh hadir kan beda ya. Oke. Oke, kerjakanlah Bapak tunggu ya. Nah, istirahat kita baru nanya Pak. Ya. Halo. Silakan Pak. nanya. Ini masih dihubungkan dengan beli rumah tadi ya Pak? Oke, diulang lagi ya. Hah? Ini Anda kan beli rumah tadi. Ya. Anda udah diketik tadi. Hasil jawaban keseluruhan dari kelas ini, setiap orang kan ada 2. Kalau dia ada 15 orang berarti 30 jawaban. Kaitkan itu jawaban dengan ini, dengan ini, dan seterusnya. Itu presentasinya. Setelah tahu presentasinya, Bapak menjelaskan apa maknanya. Oke ya. Kurang jelas? Kelemahan kuliah daring ini memang itu. Nggak jelas, Pak. Ayah siapa yang bisa aja ngerti aja kerjakan ya. Berapa orang ngerti? Nanti dari jawabannya karena jarak, apalagi karena kaitkan ini berapa orang? Ya ini berapa jawaban? Ini berapa jawaban? Ini berapa jawaban? Ini berapa jawaban? Dari Pak. Direkap jawaban kelasnya Pak ya? Iya, recap. Berapa persen jawabnya ke arah ini, ke arah sini, ke arah dan seterusnya. Oh, baik Pak, baik Pak. Coba sebisa. Apa aja poin-poinnya Pak? Pendapatan, terus harga produk tersebut. Yang nomor 3 apa Pak? Harga barang tersebut, harga barang lain, selera, tren itu gaya ya atau musim. Minta itu aja lah. Nggak usah banyak-banyak ya. Biar ngerti apa itu ekonomi manajerial aja. Oke, Bapak tunggu jawabannya ya, 15 menit istirahat. Oke, ditutup ya. Dikerjakan berapa persentasenya. Nanti tampilkan setiap orang tampilkan nanti jelaskan itu. Ini Anda yang buat, Bapaknya jelaskan. Anda yang buat, Anda jelaskan. Anda yang buat, Bapaknya jelaskan. Ini dosen yang buat, dosen jelaskan. Atau
sejenisnya kan ya. Oke ya. Oke, sambil kerja, nanti kita mulai lagi. Supaya HP-nya nggak panas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.